Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin mendapatkan syafaat Rasulullah kita jawab ya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, alhamdulillah ini hadir di tengah-tengah kita yaitu Ibu Dandim Kota Kediri. Saya tidak hafal ya Dandim. Yang kami banggakan sebelah kami ada dari kepolisian dan alhamdulillah ini kita dari beberapa komunitas ya. Kami sendiri sebagai pengasuh Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah, kami berkewajiban untuk mengajak masyarakat bersama-sama kita mencari ilmu. Alhamdulillah ini dari anggota kepolisian, kemarin Pak Kapolres matur ke saya, insya Allah kurang lebih ada 70 dari Polres, baik dari Poluan maupun dari ASN. Perlu kita apresiasi, tepuk tangan. Dari Kodim, ada berapa dari Kodim? Ada 50. Mana dari Kodim? Anggota Kodim? Pakai seragam putih ya? Alhamdulillah. Ini dari komunitas perbankan ada yang rawuh dari perbankan, karena kemarin juga matur ke saya dari beberapa bank juga minta saya bisa ngaji, belum hadir ya. Dari komunitas kedokteran ada ibu-ibu, ada nggih? Dari panjenengan sinten? Bu dokter sinten? Oh, masya Allah, nggih. Dari kedokteran nggih. Karena kemarin memang dari komunitas kedokteran juga matur ke saya, ingin ngaji bareng-bareng. Dari wali santri, saya mohon untuk angkat tangan. Wali santri, ya dari mana? Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Alhamdulillah ini juga hadir. Ya. Dari masyarakat Senogedong ini juga ada tokoh kita nggih, banyak sekali. Ini ada Bu Muhajir nggih. Mana Bu Muhajir? Ini Ibu Muhajir. Beliaunya yang punya toko Rama, banyak tokonya ini. Alhamdulillah beliaunya juga punya komunitas pengajian. Saya dapat jatah 1 bulan sekali di Senogedong. Ini juga ada Bu Siti. Beliaunya adalah yang punya toko buku. Apa Bu Siti? Sahabat Baru, toko Sahabat Baru. Alhamdulillah ini juga banyak masyarakat. Kita patut tutup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ngaji kita pada siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam mari bersama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Para ibu-ibu perlu saya perkenalkan nggih
Jangan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nama saya adalah Aina Ul Mardiyah Anwar. Anwar adalah bapak saya. Bapak saya sekarang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Saya adalah cicit turun keempat dari pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Ini ada fotonya, yang di atas sendiri pakai udeng-udeng hitam. Itu adalah muassis atau pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Ini adalah cicit saya ya. Jadi saya turun keempat. Saya adalah cucu pertama daripada Kiai Makhrus Ali yang sebelah sini, sebelah kanan nih, yang pakai udeng-udeng putih. Ya, saya adalah cucu pertama ya. Terus sebelah bawahnya itu adalah kakek saya dari bapak saya ya. Jadi Mbah Yai Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo itu putrinya 6. Nah, ibunya bapak saya ini putri yang kedua. Ibunya ibu saya putri yang kelima. Jadi bapak saya dan ibu saya adalah kedua-duanya cucu daripada Mbah Yai Abdul Karim. Saya adalah orang asli Lirboyo. Saya bukan pendatang, saya bukan mantu, tapi saya adalah nasab langsung ke Mbah Yai Abdul Karim. Yang terakhir ini adalah ibu saya ya, yang sebelah sana. Beliaunya adalah putri pertama daripada Kiai Makhrus Ali. Beliaunya dulu juga perjuangannya luar biasa, juga ngaji di masyarakat, dan beliaunya sangat alamah ya. Beliaunya hafal Fathul Mu'in, hafal Fathul Qorib ya, sudah wafat beliaunya. Dan yang di bawah sebelah saya adalah almarhum suami saya ya. Jadi suami saya sudah almarhum kurang lebih hampir 2 tahun ya. Alhamdulillah para ibu-ibu ya. Saya salah satu dzurriyyah keluarga Pondok Pesantren Lirboyo. Saya adalah muassis atau pendiri Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah ya. Minta maaf perlu saya sampaikan, Salafi bukan berarti Wahabi ya. Salafi bukan berarti Wahabi, karena Salafi adalah tarkib atau susunan daripada bahasa Arab. Saya mendirikan Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah tahun 1995. Dan di antara unit-unit di Lirboyo itu yang ada pendidikan umumnya satu-satunya hanya Ar-Risalah. Kenapa saya mendirikan pendidikan umum? Karena memang saya berkewajiban untuk melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Di Lirboyo banyak sekali Bapak Ibu. Kurang lebih santri Lirboyo ada 40.000. Jadi semua keseluruhan unit-unit ada 15 dan pusat santrinya kurang lebih ada 40.000. Nah, Ar-Risalah ini yang mendirikan adalah saya sendiri, yayasan ada sendiri. Alhamdulillah santri Ar-Risalah selain dididik untuk bisa membaca kitab kuning, anak-anak juga dididik bagaimana ketika membaca Al-Quran bisa tahsin. Tidak hanya membaca Al-Quran saja, tidak hanya bisa membaca kitab kuning, anak-anak juga dididik pendidikan umum. Alhamdulillah di Ar-Risalah ada 4 bahasa, Ibu ya. Jadi bahasa Arab wajib hukumnya karena pesantren, bahasa Inggris juga wajib mulai dari kelas 1 SMP karena ini adalah bahasa internasional. Bahasa Jepang ini mulok, muatan lokal di SMP, pinteran anak bahasa Jepang saya yang nggak bisa ya. Bahasa Mandarin ini mulok di SMA. Dan alhamdulillah Pondok Pesantren Ar-Risalah pertama kali di Indonesia, baik yang ada di lembaga umum di luar pesantren maupun di dalam pesantren, yang mendapatkan guru bantu dari negara Tiongkok.
Ini sekarang lagi ada ini guru dari Cina. Sudah yang ke-14 kalinya. Dan yang ke-14 kalinya itu yang muslim hanya 2. Jadi yang lainnya adalah non-muslim. Tidak masalah karena kita butuh ilmu. Dan alhamdulillah anak-anak sudah banyak yang menjadi profesi. Tadi sebagian kecil ya, yang kita lihat di profil video saya sebar, saya doktrin sampean tidak harus menjadi seorang kiai, karena nggak mungkin semuanya akan jadi kiai. Tapi sampean wajib menjadi manusia yang khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mau jadi apapun monggo, tidak akan saya intervensi. Alhamdulillah tadi kita lihat sudah ada yang menjadi akpol, masuk di akpol, ibu-ibu, ya, satu-satunya 3 tahun yang lalu di Polda Jawa Timur yang lulus hanya santri Arisalah. Alhamdulillah. Di Mabes TNI itu S1-nya dari Yaman, itu pinter baca kitab kuning, profesi masuk di Angkatan Laut. Sekarang tugasnya di Mabes TNI di pusat. Alhamdulillah anak-anak juga bisa bersaing. Yang jadi dokter kurang lebih ada 40 anak ibu-ibu. Tadi yang ditayangkan hanya yang spesialis, satu spesialis anestesi, yang satunya adalah spesialis dalam. Yang lainnya masih dokter umum, dokter gigi. Dan alhamdulillah alumni Arisla juga sudah ada yang menjadi staf khususnya presiden. Alhamdulillah. Dan saya sebar memang karena saya punya prinsip negara yang sangat kita cintai ini adalah negara kita bersama. Santri harus berkontribusi, harus ikut mengisi negara kita. Alhamdulillah anak-anak juga ada yang jadi jaksa. Sekarang tugasnya di NTT. Anak-anak juga alhamdulillah sudah ada yang jadi hakim, yang jadi lawyer. Yang jadi lawyer itu sering saya beri motivasi karena negara kita mayoritas muslim. Kenapa lawyer dikuasai oleh non-muslim? Ini adalah PR buat kita semuanya karena kaitannya dengan masalah kemanusiaan, dengan saudara-saudara kita, dengan hukum. Selalu saya beri motivasi jangan kalah dengan Hotman Paris ya. Karena memang jelas di Al-Qur'an dijelaskan fastabiqul khairat. Kita harus menjadi manusia yang terbaik apalagi seorang muslim. Ini para ibu-ibu, jadi saya tahaddutsam bi nikmah. Saya wajib untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Panjenengan kalau nggak masuk ke Arisalah mungkin nggak paham ya. Dikira pondok pesantren itu ya hanya bisa baca kitab kuning. Karena memang di Arisalah ini pendidikannya sangat padat dan di Arisalah tidak sembarangan bisa masuk ya karena pakai tesnya sangat ketat sekali, selektif. Dan tadi saya matur ke Bu Dandim sama yang dari Polres. Alhamdulillah ada juga yang putranya Kopassus ya. Di Arisalah ada yang putranya Kapolres, ada yang dari Aceh sekarang masih belajar di Arisalah. Kapolres Aceh, ada juga Kapolres Brebes sudah alumni sekarang jadi dokter, ada juga Wakapolres Kendal, dan ada juga putranya Putri, ini Putri ya, putrinya Bareskrim Polda Jawa Tengah. Jadi panjenengan jangan punya anggapan bahwa pesantren hanya bisa baca kitab kuning ya. Ternyata alhamdulillah Arisalah juga bisa, alumninya bisa menyebar kemana-mana. Dan Arisalah sendiri
selalu memberi dorongan kepada anak-anak yang mampu kuliah ke luar negeri, silakan. Alhamdulillah ke semua negara sudah ada. Di negara Belgia, di negara Cina, di negara Jepang, memang saya sebar. Dan alhamdulillah anak-anak juga sudah banyak yang jadi dosen. Ya. Dosen di UB, Universitas Brawijaya, di UI, di UNSUD, ibu-ibu tadi di UNSUD itu dosen termuda. Ya, jadi dia S1-nya di Universitas Sudirman di UNSUD, dia komplot, ya. Akhirnya dia dapat beasiswa ke UI, di UI komplot, akhirnya dia ditarik lagi di UNSUD, dia langsung PNS, tidak C, tidak usah C, nggak usah menunggu, langsung PNS, dan langsung diangkat menjadi dosen termuda. Alhamdulillah. Ini para ibu-ibu perlu saya sampaikan, karena sekali lagi saya wajib untuk tahaddutsam bin nikmah, saya wajib untuk mensyukuri nikmatnya Allah, dan saya juga wajib untuk syiar pada panjenengan semuanya, saya berkewajiban untuk menunjukkan ini loh pesantren. Dan Arisalah ini mengikuti program kurikulum dari Dignas Pendidikan. Dan alhamdulillah setiap akreditasi Arisalah mendapatkan nilai A. Nilai A mendekati pada angka 100. Dan kemarin ada program yaitu sekolah penggerak. Ini kompetitif ya, ibu-ibu ya, jadi kita nggak bisa main sembarangan, kompetitif. Alhamdulillah Arisalah kedua-duanya SMP maupun SMA lolos pertama kali di Indonesia. Ini patut kita banggakan. Yang terakhir, para ibu-ibu, alhamdulillah, dan saya juga minta doa restunya ya. Mudah-mudahan perjuangan saya, karena ini pure, yang mendirikan saya bukan orang tua, bukan kakek, bukan nenek, tapi saya sendiri ya. Mohon doanya, mudah-mudahan perjuangan saya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para ibu-ibu, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan pada para muassis Pondok Pesantren Lirboyo, karena panjenengan sekarang ada di lingkungan Lirboyo. Kita hadiahkan kepada muassis Nahdlatul Ulama, karena beliau-beliaunya adalah yang menyelamatkan akidah kita. Kita hadiahkan kepada keluarga kita semuanya yang sudah mendahului kita. Liridhoillahi wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan surat Al-Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih, panjenengan sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama di Arisalah. Dan yang kedua, saya minta maaf nggak ada karpetnya ibu-ibu, karena memang biasanya pewarnas ya. Saya setiap mengadakan acara memang nggak pernah saya kasih karpet di bawah ya, karena memang panas ya. Terima kasih dan minta maaf. Ngaji ya ibu-ibu ya, ini pertama kali yang saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan at-thaharah. Ini perempuan ya, perempuan itu permasalahannya sangat kompleks sekali. Panjenengan perempuan, saya juga perempuan.
Kemarin sebetulnya banyak bapak-bapak yang mau ikut, saya yang nggak boleh. Jangan Pak, bukan wilayah saya. Wilayah saya adalah perempuan ya. Karena tugas saya adalah untuk ngaji dengan ibu-ibu. Yang pertama adalah at-thaharah. At-thaharah apa artinya? Artinya adalah bersesuci. Ini kunci pertama ya. Syarat sahnya sholat di antaranya harus bersesuci. Saya ulangi lagi, syarat sahnya sholat di antaranya harus bersesuci. Menurut syariat Islam, bersesuci itu ada dua. Yang pertama, bersesuci dari najis. Kita kalau mau sholat, kita diwajibkan untuk bersesuci. Yang pertama adalah bersesuci dari najis. Apanya yang harus bersesuci, yang harus disucikan? Yang pertama adalah tempat kita sholat. Ini kita sholat dulu nggih, kaitannya dengan sholat, karena sholat ini ibadah langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus paham, karena ibadah apapun tanpa ilmu maka ibadah kita tidak sah. Saya ulangi, ibadah apapun tanpa ilmu maka ibadah kita tidak sah. Termasuk diantaranya sholat. Sholat, ketika kita mau sholat harus suci apanya? Suci badan kita. Suci dari apa? Dari najis. Yang kedua, pakaian kita yang kita pakai, mengena pakaian yang ada di badan kita, ini juga harus suci. Suci dari apa? Dari najis. Yang ketiga, tempat kita sholat. Tempat kita sholat ini juga harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Yang kedua, ketika kita sholat kita wajib suci dari hadas. Nah, hadas itu ada dua. Yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil cara mensucikan dengan berwudu. Ini hadas kecil. Nah, hadas kecil itu apa saja? Termasuk diantaranya adalah, minta maaf, kentut, ya, kencing, berak, apalagi mengeluarkan darah putih, apalagi bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan tidak memakai penghalang. Apalagi menyentuh kubul jalan depan, jalan kita yang di depan ini, ya, dan kubul atau jalan belakang kita dengan memakai telapak tangan. Ini termasuk diantaranya yang berkaitan dengan hadas kecil. Caranya bagaimana menghilangkan hadas kecil? Yaitu dengan berwudu. Ketika kita sholat harus suci. Yang kedua, kita harus suci dari hadas besar. Hadas besar cara mensucikan yaitu dengan mandi besar. Mandi besar itu dikerucuki kabeh. Dan niat. Kalau tidak niat maka mandi kita tidak sah. Nah, apa saja yang termasuk hadas besar? Yang termasuk hadas besar di antaranya, ini perempuan ya. Di antaranya adalah haid, nifas, wiladah. Wiladah itu melahirkan. Terus mengeluarkan mani. Mani itu hukumnya suci.
tapi ketika kita mengeluarkan mani, maka kita diwajibkan untuk mandi besar. Yang kedua apa? Yang selanjutnya, minta maaf bukan yang kedua. Yang selanjutnya jima. Apa jima itu? Kumpulnya antara suami dan istri, meskipun tidak mengeluarkan mani. Tapi kalau sudah bersetubuh, maka kita diwajibkan untuk mandi besar. Mengeluarkan mani juga begitu. Kita nggak harus kumpul dengan suami. Kita bisa melihat gambar terangsang. Nah, terangsang kita adalah panjenengan bisa merasakan sendiri, okay? Terenyang itu berarti sudah dikatakan merangsang. Meskipun kita tidak kumpul dengan suami kita, kita sudah diwajibkan untuk mandi besar. Hati-hati ini. Panjenengan melihat TV, ada orang ganteng misalkan, ya, hal yang wajar manusiawi. Perempuan ketika melihat orang ganteng terenyang-terenyang misalkan, maka ini sudah dihukumi mengeluarkan sudah wajib untuk mandi besar. Paham nggih? Insyaallah. Dan saya cukupkan begini dulu, kalau ada pertanyaan monggo. Saya senang dialog mawon, dialog aja. Sementara saya cukupkan di sini dulu, nanti saya teruskan. Ada pertanyaan? Yang saya jelaskan, ibu-ibu dari Poluan, dari Kodim, enggak? Ini Kak, masalah kita loh, perempuan loh ini. Ya, kaitannya nanti dengan masalah sholat. Enggak? Ada? Panjenengan tanya aja, mumpung ada saya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya PR. Oke, enggak? Di belakang. Enggak? Enggak usah malu, itu kita perempuan semuanya kok. Oke, berdiri, panjenengan berdiri, namanya siapa? Oke, memperkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi dari Boyo. Oke. Pertanyaan saya yang tentang hadis kecil tadi, bahwa ada kita bersentuhan yang bukan mahram tanpa Menghalang. Tanpa aling-aling ya, baju. Jadi ketika kita masih pakai baju, apakah itu juga Masuk batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan baik ya. Yang membatalkan wudhu termasuk diantaranya adalah bersentuhan kulit. Apakah ketika kita memakai baju, kita bersentuhan, apakah ini batal wudhu kita? Tidak, karena masih ada penghalangnya. Yang kedua apa? Ini juga harus diperhatikan. Ketika kita bersentuhan dengan suami ini mahram karena nikah ya, mahram karena nikah, tapi membatalkan wudhu. Ketika kita menyentuh suami kita sendiri, ini membatalkan wudhu. Mahram, tapi mahram karena nikah. Ketika panjenengan mau sholat, panjenengan kok menyentuh suami panjenengan tapi tidak memakai baju, maka wudhu panjenengan batal. Yang kedua apa? Ini ada kasus. Ketika panjenengan dengan suami panjenengan bersentuhan, yang satu pakai kuku. Misalkan suami jenengan kukunya panjang, menyentuh jenengan tapi pakai kuku. Batal apa tidak? Batal apa tidak? Batal apa tidak? Tidak. Tidak. Karena bukan kulit. Ini kuku. Ya. Yang membatalkan wudhu kulit sama kulit. Yang satunya kulit, satunya kuku, tidak membatalkan wudhu. Yang kedua ada kasus lagi. Misalkan panjenengan rambutnya panjang. Sudah habis wudhu mau sholat, rambut jenengan kena angin. Nyentuh ke kulit suami jenengan. Batal apa tidak wudhu panjenengan? Tidak, karena ini bukan kulit. Yang menyentuh kita bisa membatalkan wudhu adalah kulit dengan kulit. Paham ya? Ada lagi?
Mangga, nggih terus. Miknya mana? Lele, ini juga noleh. Aman le. Disebutkan namanya nggih. Nggih. Monggo terus mawon. Saya paling seneng dialog. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, saya jangan dipanggil Bu Nyai ya. Saya bukan Bu Nyai loh. Saya bukan Bu Nyai. Saya nggak mau. Dipanggil Bu Nyai saya memang nggak mau. Karena berat tanggung jawab saya di hadapan Allah. Saya belum pantas jadi Bu Nyai, ibu-ibu ya. Saya belum pantas dipanggil Mbak atau Bu atau Neng aja. Nggih, monggo. Saya mau dari Jamaah Samudong. Nama saya Rizky. Saya mau tanya, idealnya atau hukumnya bagaimana ketika orang berwudu di dalam kamar mandi? Setelah kita mandi, terus kita berwudu, apakah baiknya yang di keran sendiri ataukah yang di dalam kamar mandi? Saya dua pertanyaan. Yang satunya lagi masalah sholat. Ketika sholat, kebetulan punya udun itu. Nah waktu sholat itu udunnya itu matang, Jebrot. Itu gimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ngatek nggih. Kesel lingkup. Terima kasih. Jadi ini ada pertanyaan dua. Yang pertama, ketika kita di kamar mandi, di toilet, ya, kita bagaimana ketika kita setelah mandi terus kita wudhu. Wudhunya itu yang baik dari keran apa yang baik dari bak mandi. Hati-hati sekarang yang di bak mandi. Di bak mandi itu ada ukurannya. Ukurannya harus 2 kolah. Kalau sampai tidak 2 kolah nanti ada. Ya. Sampai tidak 2 kolah air ini masuk ke dalam lagi ini tidak sah. Karena ini hukumnya mustahil. Yang baik bagaimana? Yang baik dari keran. Karena keran itu langsung nggak akan kembali lagi. Jadi sekali lagi saya jawab yang baik kita berwudu dari keran. Nah, yang kedua kita sholat punya udun. Padahal kita kan diwajibkan untuk bersesuci dari najis. Baik pakaian, badan maupun tempat kita sholat. Lah kita dilalah kersane ngalah udunen. Udune pun mateng, di tengah-tengah sholat udune jebrot. Terus ini bagaimana? Ya otomatis sholatnya batal. Karena ini najis. Kan barang-barang yang termasuk najis diantaranya adalah darah. Diantaranya adalah nanah. Udun itu kan ada unsur nanah, ada unsur darah. Paham nggih? Nggih, monggo. Ada lagi dari ibu-ibu poluan? Nggih, mangga. Sebentar. Lele. Oh, nggih, sebentar. Waalaikumsalam, nggih. Saya Ibu Siti Kutusianti dari adik mantan saya. Nggih. Mau saya tanyakan bagaimana kalau kita mengambil air wudhu, mungkin dari pas nanti itu harus berpakaian dulu atau gimana sebaiknya? Nggih. Terus dan lagi kalau kita sudah punya wudhu, setelah duhur bagaimana? Kita nunggu asar. Kita masih punya wudhu, tapi kita kemana-mana itu bagaimana? Nggih. Terima kasih, ini pertanyaan bagus. Yang pertama adalah apa? Doa. Oh, mandi. Terus wudu. Mandi kan masih akan dilepas semuanya gitu. Kan pasti akan telanjang. Terus bagaimana ketika kita wudu? Apakah kita juga harus telanjang? Kan ada etika. Misalkan telanjang wudunya sah napa mboten? Wudu kita sah napa mboten? Sah. Karena telanjang tidak termasuk salah satu yang membatalkan wudu, sah wudu kita. Kok kita telanjang sah, tapi tidak etis, makruh hukumnya. Makruh. Lah caranya bagaimana? Biar kita tidak makruh, ya kita memakai pakaian terlebih dahulu.
atau memakai anduk dulu, nggak ada masalah. Yang penting jangan telanjang, karena ada etika, ngeten akhlak. Cukup nggih, mangga. Yang dari peluang, langsung ya. Ketika masih ada jeda antara tapi nggih. masih punya wudhu kemana-mana. Ketika panjenengan masih punya wudhu, jenengan sholat duhur nunggu sholat asar, jenengan ngelencer kemana-mana, ke dapur, terus ke rumah, nggak ada masalah. Yang penting belum batal, nggak ada masalah. Panjenengan mau kemanapun, yang penting belum batal. Biasanya tapi nyun sewu mboten marem. Nggih, biasanya lek badhe salat itu mesti pengen memperbarui wudu malih. Tapi sebetulnya enggak batal. Kalau memang panjenengan hanya gara-gara ngelencer tok, ini enggak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu tadi sudah saya sebutkan. Di antaranya adalah kita mengeluarkan apa tadi? Salah satu barang dari jalan buah. Tadi sudah saya sebutkan, nggih. Tapi kalau hanya dolan tok, kita ngelencer tidak membatalkan wudu. Nggih, mangga ada lagi? Nggih. Saya dari Nggih. yang ini yang saya tanyakan, salah satu syarat sholat kan harus suci pakaian. Misalkan pakaiannya itu panjang, ini sampai ke tangan, biasanya kan panjang, mungkin nggak bisa kita tangan. Kalau kita jalan itu kan terbawa dengan sampai bawah. Misalnya kita sholat itu ada makna ini pakaian atau suci atau tidak ya, itu kalau sholat Bagaimana? di jalan. Oke. Makasih. Ini juga kasus buat perempuan ya. Seperti baju saya kan juga ngelengsreh ini ya. Terus bagaimana ketika mau sholat? Kita kan nggak tahu najis apa tidak. Yang penting adalah keyakinan kita. Dan kita harus yakin kita liwat ini bukan liwat tempat najis. Kecuali memang panjenengan liwat di tengah-tengah kandang ayam. Ada telek ayam. Jelas itu, kan itu sudah jelas najis. Panjenengan jalan di sini tadi. Gitu, mulai dari masuk, panjenengan jalan di sini. Yakin jalan ini ada najisnya apa tidak? Panjenengan yakin apa tidak? Panjenengan punya keyakinan jalan mulai jalan masuk sampai ke sini ada najisnya apa tidak? Enggak ada. Berarti enggak apa-apa, enggak masalah. Yang pakai sholat enggak ada masalah. Yang penting satu keyakinan kita, memang pakaian kita tidak najis. Yang kedua, panjenengan tidak lewat di tempatnya najis, enggak ada masalah. Cukup? Ye, ada lagi? Ye, mangga. Leh. Monggo terus dialog panjenengan nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seusia kami saudara pensiun Nggih. jujur saya lakukan ini adalah kami sering dalam melaksanakan sholat itu kami sering lupa rokaatnya kami. Ya, terutama kalau sholat duhur. Kalau kami tidak berjamaah sendiri mas saya, itu sering teringat anakku sama aku. Itu yang mengganggu saya. Ya, itu terutama kalau anak lagi ujian, anak mau bersolat, dan itu yang mengganggu kami. Akhirnya kami lupa Dengan hitungan. Kemudian ini bagaimana solusinya? Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga terjadi mungkin tidak hanya di panjenengan, ya. Mungkin rata-rata kalau sudah usianya di atas 50, niki pun mulai error. Oke. Sudah mulai error. Ketika kita sebelum sholat nggak ingat apa-apa, tapi ketika sudah Allahu Akbar, oh iya ya, tadi uang saya ternyata saya taruh di bawah bantal. Gini apa gini?
Tadi sebelum sholat kita nggak ingat, tapi ketika Allahu Akbar, oh iya ya anak saya sekarang lagi ujian. Ini adalah apa? Kaitannya dengan masalah iman, gitu loh. Kalau iman kita kuat, ada cerita Sayyidina Ali radhiyallahu an, minta maaf nih, kalau ada siapapun yang mengucapkan radhiyallahu an, panjenengan baca amin. Nggih. Ketika ada siapapun, tidak saya sendiri mengucapkan radhiyallahu an, panjenengan menjawab amin. Artinya apa? Radhiyallahu, mudah-mudahan kita diridhoi oleh anhu dari beliaunya. Kita harus mengucapkan amin. Seperti tadi saya singgung, ketika siapapun mengucapkan salam kepada Rasulullah, Allahumma sholli alaih, kita sebagai muslim wajib untuk menjawab Allahumma sholli alaih, biar kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena Rasulullah itu sudah luar biasa menyelamatkan kita sebagai umatnya ya. Rasulullah pingin kita sebagai umatnya itu selamat. Selamat apanya ya? Selamat dunia akhirat. Caranya bagaimana caranya? Ya kita selalu minta kepada syafaatnya Rasulullah. Nah ini bagaimana solusinya? Ya solusinya jenengan harus benar-benar khusyuk. Ya. Kalau waliullah ya seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan pernah perang. Beliaunya kan kena tumbak di punggungnya. Sayyidina Ali dawuh, nggak boleh diambil tumbaknya ketika beliau belum sholat. Dawuh nanti aja engkau wae, lek wis aku sholat jukuken tumbakku. Nah kenapa? Karena ketika Sayyidina Ali niku sholat, Allahu Akbar, sudah nggak ingat apapun. Hanya ingat Allah, Allah dan Allah. Makanya dawuh ketika mengambil tumbak, ambillah ketika saya sholat. Karena apa? Karena nggak merasakan sakit. Karena fokus ingat kepada Allah, Allah dan Allah. Beda dengan kita semuanya. Nggih napa nggih? Ipun diakoni mawon. Kula nggih ngoten. Tak khusuk nih Allahu Akbar, lu kok kelingan kabeh. Ini menunjukkan iman kita itu masih lemah. Kita banyak dosa. Solusinya bagaimana? Yo dikhusuk nih. Wis aja dieling-eling. Pun dieling-eling. Mungkin nek dieling-eling dugi pundi-pundi akhirnya lupa dengan rakaat. Nah sekarang bagaimana ketika kita sholat iki mang 2 rakaat, apa 3 rakaat, apa 4 rakaat? Kita jadinya kan ada rasa mamang. Napa mamang niku bahasa Indonesia? Ragu-ragu. Sedangkan beribadah apapun tidak boleh ragu-ragu. Caranya bagaimana? Caranya nggih panjenengan yakin ini tadi saya sudah 2 rakaat. Pasti ada keyakinan di situ. Ini sudah 3 rakaat, ini sudah 4 rakaat. Nah, setelah panjenengan sujud, panjenengan tahiyat, panjang sujud lagi, yaitu namanya sujud sahwi ditambah dengan sujud sahwi. Karena panjenengan sholatnya tadi dalam keadaan ragu-ragu. Paham nggih? Oke, mangga ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kami dari Ibu Persekode perihal peliharaan Ibu aja. Khususnya di sini izin yang biasa kita pelihara berkaitan dengan tempat kita sholat sehari-hari. Kalau setiap saat kucing kita berkeliaran di tempat sholat kita pada saat kita sholat atau pada saat kita tidak sholat, mohon izin arahnya saja. Apakah itu najis atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini nanti ada ya penjelasan, tapi ada pertanyaan saya jawab sementara nggih. Bagaimana hukumnya ketika kita sholat, di tempat sholat kita, di sejadah kita ini ada bulunya kucing yang sudah
merotoli, sudah pisah dengan kucingnya. Najis apa tidak? Najis apa tidak? Najis. Ya, najis. Karena nanti ada penjelasan di situ. Jadi termasuk semua, ya, semua yang pisah dari hewan yang suci. Kucing kan suci. Kucing kan suci. Termasuk rambut, tulang, apapun yang pisah dari hewan yang suci tapi haram dimakan, ini hukumnya najis. Hati-hati, panjenengan dengan kucing hati-hati nggih. Karena kucing itu bulunya termasuk najis karena sudah pisah dari badannya. Tapi kalau kering, dengan kering, badan jenengan kering, bulunya kucing kering, nggak ada masalah. Yang najis ketika salah satunya ini basah. Tangan jenengan basah atau bulunya basah. Kalau kering sama kering tidak ada masalah. Karena kering dengan kering. Paham nggih? Sekarang kita melangkah ke anjing. Anjing sudah jelas. Ya, anjing najis mughalladzah. Najis paling berat ya, adalah anjing. Banyak sekarang orang Islam yang yang punya anjing. Tujuannya adalah untuk keamanan. Sekarang bagaimana kita bisa merawat anjing itu supaya gak najis kemana-mana? Padahal ini termasuk najis mughalladzah. Misalkan jenengan terpaksa jenengan bersentuhan dengan anjing, kalau anjing itu kering, jenengan juga kering badan jenengan, ini tidak akan menimbulkan najis. Yang penting kering dengan kering. Padahal ini sudah najis mughalladzah, najis paling berat ini. Tapi kalau salah satunya basah, apalagi minta maaf biasanya anjing itu kan melet-melet. Kita melet-melet itu. Lah itu sudah najis, itu najis mughalladzah, ini bahaya ini. Ya, cara mensucikan najis mughalladzah itu berat banget. Jadi sekali lagi panjenengan sholat, di situ ada bulunya kucing, yang penting bulunya kucing itu tidak basah, dan panjenengan kering, tidak membatalkan sholat, dan tidak najis, kecuali salah satunya basah. Cukup? Oke, ada lagi? Sudah cukup, napa mboten? Jam berapa ini? Jam berapa? Oh, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fabian dari Kendari. Mohon jenengan izin tanya Umi. Tadi Umi menjelaskan bahwa orang sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Termasuk hadas besar itu ada haid nifas, wiladah junub. Terus di daerah saya itu ada orang yang baru melahirkan, namanya hadasnya wiladah. Saya kunjung setelah 2 hari itu, kemarin menjelaskan bagi wiladah. Wiladah ini produktif. Wiladah adalah mandi setelah melahirkan. Betul. Mereka kan saat ini pula wajib mandi wiladah. Padahal sesuci di dalam hadas bukan betul angsan. Niku beda setelah suci saking nifas. Nopo wajib kodok mandi wiladah. Mohon penjelasan ini. Oke, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa. Beliaunya dari Galek ini. Panjenengan kerja dari Galek nggih. Iki kenal kali ketua muslimat Bu Sinten? Bu Hani. Ya panjenengan tokoh muslimat. Ya. Jadi ada pertanyaan bagaimana ketika kita wiladah? Nggak usah orang lain ya, kita aja. Wiladah itu mandi setelah kita melahirkan. Itu namanya mandi wiladah. Ini kok belum mandi wiladah sampai 2 hari.
Padahal ini nifas. Nifas itu mengeluarkan darah setelah kita melahirkan. Ini namanya nifas. Nifas itu paling banyak 60 hari 60 malam. Paling sedikit bahasa Jawanya sakcrotan. Sakcrotan itu paling sedikit ketika kita nifas. Paling menjadi kebiasaan yaitu 40 hari. Terus ini gimana? Tadi saya ini belum mandi wiladah. Padahal ini masih dalam keadaan nifas. Terus bagaimana? Apakah saya harus menunggu selesai nifas kita? Ya harus menunggu. Terus bagaimana saya ini sholatnya? Ya sholatnya ya dalam keadaan nifas ya nggak usah sholat. Tadi kan nifas. Kalau dia nggak nifas nggak ada masalah. Tapi mandinya nanti bisa setelah kita nifas selesai, kita niatkan niat mandi suci dari nifas dan mandi suci dari wiladah. Jadi dua-duanya bisa. Mandi sekali tapi niat dua. Nggak harus mandi lagi tidak. Tapi kita niati mandi wiladah dan mandi nifas. Cukup? Oke, ada lagi? Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Oh enggak, ada lagi? Oh bapak-bapak, saking putih niki kok melok-melok takok. Monggo Pak, maju mawon. Nah, panjenengan kewendel lho. Ibu-ibu tok, bapak-bapak yo melok-melok Monggo. Terima kasih atas waktunya. Saking putih. Perkenalkan saya Abdullah dari Semarang. Oke. Yang saya mau tanyakan tentang mandi junub yang benar. Karena pada dasarnya setiap orang itu pasti melakukan hadas besarnya. Maka cara-cara yang benar sesuai tuntunan itu seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya mandi besar? Ya, setelah kita mengeluarkan mani atau setelah kita kumpul dengan suami kita atau dengan istri kita. Caranya yang pertama adalah niat. Ya, harus niat. Kalau tidak niat maka mandi kita tidak sah. Niatnya bagaimana? Niatnya dalam hati kerentek. Nggak harus bahasa Arab tidak. Niat itu nggak harus bahasa Arab. Yang penting di hati kita ini sudah kerentek. Saya niat mandi besar. Kalau diucapkan ini hukumnya adalah sunnat. Panjenengan mengucapkan niat insun atus gede fardhul lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnat. Tapi kalau yang ada di hati ini hukumnya wajib. Bagaimana caranya? Niat terlebih dahulu. Yang kedua, dikerujuk. Mau dikerujuk kakinya dulu nggak ada masalah. Karena nggak ada aturannya harus tertib, Pak. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu dibolak-balik nggak boleh. Setelah niat kita basuh kaki dulu nggak boleh kalau wudhu. Karena di situ ada persyaratan atau kewajiban harus tertib. Tapi kalau mandi tidak. Setelah kita niat nggak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Kita kok pengen kaki kita kerujuk dulu, nggak ada masalah. Kita pengen kepala kita kerujuk terlebih dahulu, nggak ada masalah. Yang penting semuanya kena air, nggak harus tertib. Paham Pak? Paham Pak? Ada pertanyaan lagi? Jadi mandi junub yang pertama yang harus diperhatikan adalah niat. Yang kedua membasuh manapun tidak ada masalah. Yang didahulukan manapun nggak ada masalah. Nggak harus tertib, nggak harus berurutan, tidak. Tapi manapun yang penting endingnya nanti semuanya harus kena air. Semuanya harus basah. Semuanya harus kena air. Makasih. Cukup Pak? Cukup Pak? Pak? Cukup Pak? Jenengan kok sampai ke sini siapa yang ngasih kabar? Wong ini khusus ibu-ibu kok bapak-bapaknya ikut-ikutan.
nggak ada masalah. Nggih. Cukup ibu-ibu? Cukup nggih? Kita tambah lagi napa mboten? Mboten usah nggih? Oh tambah malih. Iki kan sewu niki. Dipun tambah sekedhik ngeten nggih? Tambah sekedhik nggih? Nggak ada masalah nggih? Oh, panjenengan. Monggo ada pertanyaan. Nggih, mangga. Kok di belakang kenapa Bu? Di depan sini loh Bu, enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan saja ini. Nggih. Dari mana? Kenalan dulu. Mojoroto, jenis kami Mojoroto. Nggih. Mangga. Yang saya tanyakan terkait dengan sholat rukuh tentang mukena itu Bu, saya juga ingin lebih sempurna. Mukena yang terputus, Potongan. yang terusan, karena terkait dengan apabila kita Allahu Akbar taat itu yang saya tanyakan. Yang terputus apa yang terusan yang saya tanyakan. Itu saja karena terkait dengan takbirnya. Sekian wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini nanti endingnya juga ke sana ya. Tapi kita berurutan dulu ya. Bagaimana hukumnya sholat memakai mukena potongan? Kalau menurut Imam Syafi'i, sholatnya tidak sah. Hati-hati. Menurut nanti ada saya tayangkan ya besok. Jadi ngaji ini nggak hanya sekali ini tok ya. Kita sepakati 1 bulan sekali apa setengah bulan sekali berurutan gitu ya. Jadi nanti enak ya. Jadi kita ngajinya itu berurutan. Ya. Kalau ngaji hanya sekali tok nanti nggak bisa tuntas ya. Monggo saya serahkan ke panjenengan apa 1 bulan sekali apa setengah bulan sekali monggo. Nanti biar tuntas ya. Yang berkaitan dengan masalah hukum. Bagaimana ketika kita sholat memakai mukena potongan? Tidak sah. Saya ulangi lagi, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena satu, leher kita kelihatan. Nanti ada slide-nya. Leher kita kelihatan karena ini putus. Saya tak berdiri lagi. Yang enak nanti dipraktekkan aja ya. Nanti kalau sudah waktunya. Jadi kalau mukena potongan itu kan segini. Ya tak? Ini berarti kan putus. Lah ketika orang melihat dari bawah pasti leher kita akan kelihatan. Lah leher ini termasuk salah satu aurat yang wajib ditutup ketika kita sholat. Yang kedua apa? Yang kedua telapak tangan. Tangan yang wajib ditutup itu bukan telapak, tapi inilah. Apa ini ibu-ibu? Ugel-ugel. Inilah ugel-ugel inilah. Hanya sampai segini. Ini telapak tangan nggak wajib ditutup. Yang wajib ditutup hanya segini. Nah, kalau panjenengan pakai mukena potongan pasti akan kelihatan. Ketika Allahu Akbar pasti akan kelihatan. Kelemahannya di sini. Yang ketiga, ketika panjenengan takbir, biasanya mukena potongan pasti otomatis ngeleyang, pasti nanti akan panjenengan pakai untuk tempat sujud. Ini menjadikan tidak sah. Makanya saya jawab sekali lagi, mukena potongan menurut Imam Syafi'i sholatnya tidak sah. Nah yang baik bagaimana? Yang baik memakai mukena terusan. Memang sekarang banyak orang yang enggak telaten, ya. Katanya mukena panjang itu mukenanya orang kuno. Nah ini yang menjadikan kita sah itu mukena panjang. Hati-hati, orang dulu itu memakai mukena itu hati-hati banget. Jangan sampai sholat kita yang sudah mati-matian. Setiap waktu kita sholat ternyata sholat kita tidak sah. Makanya ibadah apapun harus punya ilmu, termasuk sholat tadi.
Nah sekarang bagaimana? Panjenengan usahakan nanti setelah ini panjenengan lepas mekena potongannya, ganti mekena panjang. Sholat yang sudah panjenengan lakukan bagaimana? Apakah harus dikodok? Tidak. Paham ya? Karena panjenengan belum ngerti. Tapi setelah ngerti hari ini, panjenengan taruh dilepas, jangan dipakai. Ya, dilepas ganti pakai mekena panjang. Sholat yang sudah panjenengan lakukan pakai mekena potongan, apakah wajib dikodok? Tidak. Tapi kalau setelah panjenengan mengerti, panjenengan tabrak terus, panjenengan masih memakai mekena potongan, ya tidak sah sholat panjenengan. Sudah ngerti kok sekarang. Kalau belum mengerti dimaafkan oleh Allah, dimakfu oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah, enggak ada masalah karena memang panjenengan belum mengerti. Kalau sudah mengerti, ya monggo kita sudah ngerti kok. Makanya ini loh faedahnya ilmu. Makanya orang beribadah apapun kalau tidak ada ilmunya maka ibadah kita tidak sah. Ada lagi? Monggo kalau menyangkut masalah mekena. Monggo ada lagi? Nggih, mangga. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi ini terkait kalian pertanyaan pun mukena potongan nyuwun penjelasan soalnya pakai mukena potongan tetapi kita memakai hijab kados mekaten ingkang saya pakai itu leher kita udah ketutup jilbab. Mohon penjelasan kira-kira kalau tetap dipakai untuk yang kena potongan apa bisa ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan ketika kita minta maaf ya biasanya kan kena potongan enak gitu, betul enak. Terus misalkan kita memakai mekena potongan, bagaimana supaya sholat kita sah? Tadi kan nggak sah karena leher kita kelihatan. Yang kedua karena tangan kita kelihatan. Yang ketiga ketika kita sujud maka mekena kita otomatis biasanya ngeleyang terus dipakai untuk tempat sujud. Ini yang menjadikan sholat kita tidak sah. Nah bagaimana supaya sah? Ya ketiga-tiganya ini harus benar-benar diselamatkan. Bagaimana supaya leher kita itu nggak kelihatan? Misalkan panjenengan pakai hijab, hijabnya jangan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan ya nggak ada bedanya, berarti kelihatan dari bawah. Ya, bagaimana caranya? Ya seperti ini, nggak ada masalah dimasukkan di dalam baju. Jadi dimasukkan di dalam baju. Biar apa? Biar aurat kita dari bawah tidak kelihatan. Ini masih ada dua. Yang kedua apa? Masalah tangan. Tangan ini juga menjadikan sholat kita tidak sah. Bagaimana sholat kita supaya sah? Panjenengan pakai baju yang di sini ada karetnya. Ada karetnya itu ya. Ada karet atau ada beneknya. Yang penting ketika panjenengan takbir ini tidak kelihatan. Inilah ugel-ugel ini tidak kelihatan. Enggak ada masalah. Yang terakhir apa? Yang terakhir ketika panjenengan sujud jangan sampai mekena kita ini kita pakai untuk tempat sujud. Ini biasanya kalau kita pakai mekena potongan kalau Allahu Akbar otomatis ini ngeleyang. Nah inilah yang nggak sah, ini kita pakai gini lah. Kita pakai sujud ini yang nggak sah. Kalau misalkan panjenengan bisa menyelamatkan tiga-tiganya ini, nggak ada masalah, sah sholat kita. Tapi yang namanya manusia, kadang-kadang kita lupa. Makanya beribadah apapun wajib hukumnya untuk ikhtiyat. Ikhtiyat itu apa? Berhati-hati. Jangan meremehkan ibadah. Gitu lah, maksudnya gitu. Karena belum tentu ibadah kita yang sudah berhati-hati besok itu akan diterima oleh Allah, belum tentu. Apalagi kita sembrono dengan ibadah kita. Kalau kita sudah meninggal, nggak mungkin akan hidup lagi. Kita tinggal nyesel tok, tinggal nyesel. Makanya apapun panjenengan harus berhati-hati. Nah ini faedahnya kita mencari ilmu. Makanya tadi di mukadimah saya sampaikan dawuhnya Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu hukumnya adalah
wajib. Mencari ilmu apa? Ilmu agama. Ya untuk gini nih. Panjenengan sholat harus punya ilmunya sholat. Kalau nggak punya ilmunya sholat panjenengan nggak sah. Karena nggak punya ilmunya, nggak tahu bagaimana sholat saya biar sah. Karena panjenengan nggak punya ilmu. Makanya panjenengan mencari ilmu ini luar biasa. Derajat panjenengan luar biasa. Jadi siapapun yang mau mencari ilmu panjenengan keluar dari kantor panjenengan tadi, di kepolisian, di Polres, di Kodim, panjenengan bismillah, langkah panjenengan itu akan dihitung oleh Allah. Dan semua hamba Allah baik yang ada di darat, yang ada di langit, yang ada di laut, semuanya mendoakan siapa yang mau mencari ilmu. Ini derajatnya orang yang mau mencari ilmu. Panjenengan bismillah, minta maaf, mungkin ini masih banyak yang belum hafal nih, yang belum kenal. Panjenengan salaman, ya ketemu siapapun ketika di majelis ilmu begini, panjenengan salaman, kan nggak mungkin panjenengan salaman dengan medudut, kecuali kalau memang sakit gigi. Pasti salaman dengan siapapun pasti akan mesem minimal. Lah mesem ini maksudnya apa? Menggugurkan dosa. Gitu lah. Panjenengan salaman mesem tok ini sudah menggugurkan dosa. Makanya luar biasa, majelis ilmu itu luar biasa, mencari ilmu itu luar biasa. Belum kalau panjenengan di tengah-tengah ini panjenengan meninggal dunia. Kita kan nggak akan tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernapas pasti akan mati. Kapan mati kita? Di Quran ada lagi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kita nggak akan tahu kok kapan kita meninggal. Nah panjenengan bismillah mulai dari hari ini. Panjenengan niati hidup saya adalah untuk mencari ilmu. Panjenengan niat di hati panjenengan sendiri-sendiri. Bismillah ya Allah. Hidup saya adalah saya niati untuk mencari ilmu. Kok di tengah-tengah perjalanan ini nggak harus panjenengan datang di majelis, tidak. Panjenengan dalam keadaan kerja misalkan di kantor panjenengan. Panjenengan meninggal ini sudah dihukumi meninggal syahid akhirat. Orang mencari ilmu itu derajatnya luar biasa. Derajatnya luar biasa. Ini akan menjadi mati syahid akhirat tadi yang sudah saya sampaikan. Mati syahid akhirat kita tidak akan ada pertanyaan hisab di alam kubur. Ini adalah mati syahid akhirat. Makanya saya mohon ibu-ibu semuanya nggih. Jadi panjenengan niati bismillah. Saya niati hidup saya adalah untuk mencari ilmu. Cukup? Jadi nggak ada masalah kita memakai mukena potongan, asalkan kita wajib menyelamatkan yang 3 tadi. Ya, nggak ada masalah. Hati-hati, tapi nggih. Makasih. Ada lagi? Nggih. Enggak. Ini masih terkait dengan tadi mukena. Ini sedikit mengenai warna. Warna mukena itu apakah benar-benar harus putih atau sekarang kan banyak warna-warni bisa berubah Excel ini adalah Waalaikumsalam. Ini masalah warna mukena. Ini juga harus hati-hati. Ya. Apalagi perempuan senengannya kan action, mengikuti tren. Ya. Sekarang trennya apa? Trennya misalkan batik, semuanya pakai batik. Trennya apa? Warna hijau, hijau semuanya. Apalagi ini mau pil-pilan. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru. Minta maaf, saya bukan orang politik, ya. Tapi ini kita bicara fakta. Bagaimana baiknya kita memakai mukena? Memakai mukena karena kita ibadah. Ibadah langsung kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya sholat. Makanya sholat itu tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Kita sakit, nggak boleh kita meninggalkan sholat. Semampu kita dapat rukhsah. Mampu dengan duduk-duduk, mampu dengan tidur-tidur, mampu dengan berkedip, mampu dengan isyarah.
Dengan alasan apapun sholat tidak boleh ditinggal. Karena sholat ini adalah ibadah kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati. Kalau kita misalkan puasa Ramadan itu kan wajib. Tapi ketika panjang nggak mampu boleh nggak puasa. Boleh meninggalkan puasa kalau memang kita nggak mampu. Tapi yang namanya sholat dengan alasan apapun tidak boleh ditinggal. Sakit meskipun sakit parah asalkan masih ingat. Kalau sudah nggak ingat ya kita wajib disolati. Ya. Yang kedua apa? Panjenengan dalam keadaan bepergian. Ada rukhsah. Panjenengan bepergian. Yang penting perginya jangan maksiat. Kalau perginya maksiat nggak boleh. Panjenengan kan tahu sendiri apa pergi maksiat. Panjenengan silaturahim atau panjenengan tugas jauh. Panjenengan boleh sholat panjenengan jamak, panjenengan qashar. Jamak itu waktu zuhur dijalankan nanti ketika asar boleh, waktu asar dilaksanakan pada waktu zuhur boleh. Qashar diperpendek. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini namanya rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan mantu, banyak tamunya. Panjenengan sudah maca. Itu gimana ini? Saya sudah maca sudah make up. Nanti kalau make up saya hilang gimana? Boleh nggak apa-apa. Di jamak boleh. Yang misalkan mantu jam berapa? Maghrib nggih? Apa isya gitu wes? Isya wes. Isya. Panjang berarti kan maghribnya yang enak. Yang enak apa ini? Contohnya. Wes maghrib gitu wes. Hah? Duhur sampai asar biasa. Oh, duhur sampai asar. Soalnya kula lek mantu bengi, kula mantu tasik sepisan. Njing lek kula mantu panjang rawuh kabeh nggih. Den rawame. Nggih. Ngeten, kula contohaken. Misale mantu duhur sampai asar. Iki piye aku? Nek tamuku tak tinggal ya melas. Padahal kita punya tamu wajib kita hormati. Ikroman lidhoif, wajib menghormati tamu. Siapapun wajib menghormati tamu. Apalagi kita mengundang, apalagi panjenengan mantu. Caranya bagaimana? Jenengan misalkan duhur sampai asar, jenengan bingung nanti sholat saya bagaimana. Padahal saya duhur ini sudah harus ada di pelaminan mendampingi anak saya. Boleh nanti sholatnya di jamak takhir, dilaksanakan pada waktu sholat asar. Boleh, nggak ada masalah. Yang enggak boleh, yang tidak sholat. Ini yang enggak boleh. Ya. Makanya sholat dengan alasan apapun wajib kita lakukan. Tadi ada pertanyaan bagaimana? Yang baik memakai warna putih. Ini budandim. Pakainya sekarang putih. Memakai pakaian putih tok, hanya dipakai tok. Ini sudah mendapatkan pahala. Apalagi untuk sholat, karena sunat hukumnya. Memakai pakaian putih tok ini nggak usah ibadah, kita hanya memakai pakaian putih tok, hanya dipakai, nggak usah sholat, nggak usah ibadah apapun. Ini hukumnya sunat. Apalagi kita melaksanakan sholat, maka alangkah baiknya mengena warnanya putih, nggak usah mengikuti tren. Wong ini ibadah kok mengikuti tren ya. Yang nggak usah ikut-ikut. Ya. Misalkan ada yang batiknya jungkir walik, apa batiknya nggak usah ikut-ikutan ya. Makanya ini adalah apa? Kaitannya dengan masalah keimanan, iman, percaya ini ya. Cukup? Nggih. Sudah cukup nggih? Pun sak menten mawon. Kalau kesuwen maring bener. Nggih. Terus saya pengen ada kesepakatan ngaji kita ini diteruskan apa mboten? Apa mboten? Diteruskan nggih. Terus panjenengan mintanya 1 bulan sekali apa setengah bulan sekali? Hah? 2 minggu sekali. Sepakat ibu-ibu dari kepolisian? Sepakat nggih? Panjenengan istiqomah. Panjenengan istiqomah, nggih. Panjenengan istiqomah. Nanti tak telepon Kapolresnya. Kapolresnya saya telepon, nanti Pak Dandimnya juga saya telepon ya. Karena ini kan mencari ilmu baik gitu lah ya. Serepot apapun ketika mencari ilmu tinggalkan dulu. Karena hanya setengah bulan sekali. Waktunya seperti ini nggih. Jadi hari Sabtu nggih. Karena kemarin itu masih otot-ototan hari Sabtu apa hari Rabu, hari Sabtu apa hari Rabu.
saya hari apa Ibu? Sabtu mawon nggih. Karena Sabtu kan biasanya kan nggak ada kewajiban untuk ngantor. Kalau pun misalkan ada kewajiban ngantor biasanya nggak full, kecuali dari kedokteran. Kemarin matur ke saya nggak bisa Neng, karena sekarang ada peraturan dari Pak Wali, hari Sabtu harus ngantor semuanya. Saya guyoni, ya Bu Dokter, karena memang orang sakit itu nggak ada jamnya, nggak ada waktunya. Sakit kapanpun bisa sakit. Ya, makanya kita kalau otot-ototan masalah waktu nggak akan ketemu. Akhirnya saya putuskan hari Sabtu. Hanya sepakat nggih? Jam 8 nggih? Apa jam 9? Jam 8 nggih? Nggih. Nih, nggih minta maaf. Saya kasih air putih tok. Nggih. Enggak saya kasih maem. Panjenengan minta maem napa mboten? Saya ini terinspirasi dengan majelis salemnya Bu Muhajir ya, di Seno Gedong. Itu mulai jam 6 nggih, Bu Muhajir nggih. Mulai jam 6. Jam 6 itu sudah banyak yang hadir ngaji Quran. Sampai saya biasanya ngaji jatah saya jam 9 nggih. Setengah 9, kadang-kadang nggih, kadang-kadang sampai jam 11, kadang sampai setengah 11, kadang sampai jam 10. Air enggak ada, ibu-ibu. Oh, Senin Kemis. Pinter strateginya ngaji dipakai Senin Kemis. Ini pinternya strategi jenengan. Alasannya katanya puasa, padahal yang pokok biar tidak mengeluarkan air. Saya tertarik sekali. Karena saya suatu saat saya pernah ziarah ke Yaman, ke Hadratul Maut ya. Di sana saya diajak ngaji oleh istrinya Habib Umar Al-Hafidh. Hubabah Nur, saya diajak ngaji ke masyarakat di Yaman sana. Ngajinya itu ya Allah luar biasa. Nggak ada air, nggak ada apalagi nasi, nggak ada jajan. Akhirnya saya mikir, ya ini yang namanya ngaji, gitu kan. Tapi kan kalau di daerah kita kan sulit sekali. Saya minta maaf, ibu-ibu saya kalau malam Jumat saya ngaji di masyarakat Lirboyo, yang opening saya. Ya. Di masyarakat Lirboyo itu kalau ngaji di masjid yang datang sedikit, paling-paling separuh. Tapi kalau yang di rumah yang mengadakan pengajian banyak yang datang. Sampai saya, ya Allah, terus gimana ini? Saya minta maaf, saya bukannya ngajari pelit, tidak. Saya nggak pelit, saya nggak pelit, ya. Saya misalkan ngasih panjenan nasi, saya nggak ada masalah. Tapi nanti niatnya keliru, gitu lah. Ya, kita biar benar-benar niat kita tuh bersih ngaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terus saya minta maaf sekali lagi, saya minta maaf, saya bukan pelit, tapi saya pingin ayo kita bersama-sama niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada usulan, ibu-ibu monggo. Ada usulan yang baik bagaimana? Terus ini belum ada pengurusnya. Kemarin Bu Atin ini saudaranya Mbak Atik CB. Ya. Kenal nggih panjenengan Mbak Atik CB nggih? Dulu tahun berapa mungkin kita masih muda. Atik CB kan luar biasa nggih. Ya, ini kah saudaranya Mbak Atik CB niki Atin CB nggih, Atin CB. Ya. Alhamdulillah beliaunya bisa membantu saya setiap hari Jumat tuh untuk melatih anak-anak main musik nggih. Monggo, nanti saya serahkan ke panjenengan nggih, panjenengan tata sendiri pengurusnya, jadi nanti ketuanya siapa, namanya organisasi apapun kita kumpul-kumpul biar kita profesional, kita harus ada pengurusnya. Monggo nanti saya serahkan panjenengan semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Monggo sareng-sareng kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhoillahi wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma nadha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita, mencari ilmu kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan manfaat barokah maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Insyaallah kita semuanya kalau ngaji hidup kita akan barokah. Ini adalah tujuan kita. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.